Bocah ini sangat bahagia. Pengasuhnya adalah gadis yang seksi, payudara besar, kakinya panjang, pinggangnya kecil, wajahnya cukup untuk memuaskan semua fantasi pria. Hari itu sepulang dari sekolah, Carl dikepung oleh sekelompok gangster sekolah. Si gendut mendorong Carl hingga terjatuh. Di saat ini, ada teriakan dari belakang. Sosok seksi datang. Pengasuh ini sangat marah, dan dia membisik pada si gendut, membuat si gendut pun kencing celana. Wanita gila. Kemudian dia menusuk ban sepeda si gendut. Cepat pergi. Anak-anak ini sangat ketakutan. Setelah mengusir mereka, dengan senyum pengasuh ini mendekati Carl, membungkuk dan mengambil kacamata di lantai. Melihat tangan Carl yang terluka, dengan lembut dia meniupnya. Hebat. Siapa yang bisa menahan ini semua? Keduanya pulang ke rumah dengan mobil. Di perjalanan mereka canda tawa, menghadapi wanita seksi ini. Siapa yang bisa tahan? Apalagi pria muda yang baru saja belajar mencintai. Hari itu orang tua Carl pergi berlibur. Di rumah hanya tersisa Carl dan pengasuhnya. Carl tahu, akhirnya kesempatan tiba. Keduanya berenang bersama. Carl dapat memanjakan matanya untuk melihat. Kemudian mereka menari di ruang tamu. Bermain bersama wanita cantik begini. Tentunya Carl sangat senang. Jika capek, mereka berbaring bersama di sofa. Pengasuh itu pun berubah menjadi kakak kepercayaan. Keduanya berbicara dari puisi dan lagu hingga filosofi hidup. Pengasuh pun mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Carl pun menjadi malu. Tetapi waktu berjalan cepat. Waktunya istirahat. Pengasuh melihat Carl yang enggan tidur. Dia menuangkan alkohol untuknya, agar dia pergi tidur. Tetapi Carl malah menuangnya. Karena ada rencana besar malam ini. Sudah saatnya menjadi pria. Tengah malam, Carl diam-diam keluar dari kamar. Berencana masuk ke kamar pengasuh. Malah melihat pengasuhnya membawa teman-temannya datang. Mainkan truth order di rumah. Kali ini pengasuhnya kalah. Dia harus berciuman dengan semua orang di sana. Dia juga tidak malu. Langsung menciumnya. Melihat Dewi tercinta begitu mempesona, Carl pun malu. Bahkan ingin bergabung. Namun, saat pengasuh ingin mencium pria berkacamata ini, tidak tahu dari mana dia mengeluarkan pisau. Langsung menusuk pada kepala pria itu. Pria berkacamata itu berdarah. Carl terkejut. Apa-apaan ini? Tetapi masih belum habis. Dengan sekuat tenaga dia menarik keluar. Dua orang lainnya mengangkat gelas mengambil darah pria itu. Tidak sengaja, darah terkena muka si hitam. Kemudian pengasuh itu mengeluarkan sebuah buku kuno, dan membacakan puisi. Ternyata, pengasuh yang seksi itu ternyata adalah pemimpin sekte. Mereka mengadakan upacara misterius. Menurut buku, sekarang hanya kurang setabung darah anak laki-laki. Mendengar ini, Carl ketakutan. Aduh, anak laki-laki itu bukannya saya. Hebat, saya menganggapmu Dewi. Kamu malah menganggapku sebagai persembahan. Sampai di sini, Carl langsung berlari menuju kamarnya. Kemudian menelepon polisi. Tiba-tiba ada suara dari bawah. Habislah. Mereka datang untuk mendapatkan darahku. Carl berpura-pura tidur. Pengasuh mengeluarkan jarum panjang, langsung menusuk ke lengan Carl. Demi hidup, Carl menahan sakit, membiarkan mereka mengambil darahnya. Setelah mereka pergi, Carl segera berdiri, melemparkan spray sebagai tali untuk melarikan diri. Tetapi setelah dia membalikan badan, pengasuh ada di belakangnya. Carl pingsan karena kekurangan darah. Saat dia sadar kembali, dia sudah terikat di kursi. Dia sangat pasrah. Apakah dia akan mati di sini? Bisakah memuaskan keinginanku sebelum mati? Pada saat ini, ada suara sirene polisi di luar. Para sekte ketakutan. Carl mengira dia akan selamat, terus berteriak minta tolong. Seorang pria kuat menendang Carl. Di saat ini, polisi masuk. Pria kuat itu mengambil batang besi, langsung membunuh seorang polisi. Dia kehilangan kesadaran dan tembakannya terkena gadis pirang. Untungnya, lapisan silikon yang tebal menghalangi peluru, sehingga dia masih hidup. Adegan menjadi kacau. Pengasuh berhasil membunuh satu polisi lagi. Melihat ini, dan melihat mereka tidak memperhatikannya, Carl segera lari ke atas. Si hitam segera mengejarnya, tetapi tidak sengaja menginjak mobil remote control, jatuh ke bawah, sehingga mati. Pengasuh sangat marah, menyuruh bawahannya menangkap Carl. Carl juga tidak diam saja. Dia sering menonton Home Alone dari kecil. Dia turun dari jendela, menuju garasi mobil, menemukan korek api, dan sebuah petasan. Kemudian dia merangkak masuk ruang bawah tanah, mendatangkan wanita itu. Kemudian menyalakan petasan,
menjebak lawan dengan jebakan tikus. Karl mengambil kesempatan untuk melarikan diri, menguncinya di ruang bawah tanah. Dengan ledakan besar, Karl pun terbang puluhan meter. Wanita itu juga mati. Petasan ini pasti made in China. Sesudah itu, pria kuat datang dan mengejar Karl, membuat pria kuat itu terjatuh. Saat terjatuh, Karl langsung menendang bagian kelamin pria itu. Dengan kesempatan ini, Karl naik ke rumah pohon. Kelihatannya Karl sudah hampir mati. Ternyata, kayunya sangat tipis. Pria kuat itu salah menginjak. Keduanya terjatuh. Talinya malah sangkut di leher pria kuat itu, sehingga dia mati tergantung. Karl kembali ke rumah, berencana mencari sesuatu. Malah ketemu gadis pirang yang tidak mati itu. Gadis pirang sangat marah, ingin melampiaskan pada Karl. Di saat krisis, sebuah tembakan, gadis pirang pun mati. Ternyata pengasuhnya menyelamatkannya. Karl bingung. Oh Tuhan. Melihat semuanya ini, akhirnya membunuh semua, dan melemparkan kesalahan pada mereka. Dan berkata akan hidup baik dengan Karl. Tetapi Karl bukan anak-anak lagi. Dia juga tidak percaya pengasuhnya lagi. Sangat pengasuh tidak memperhatikan. Karl mengambil buku sekte, dan membakarnya. Pengasuh sakit hati. Karl keluar dari rumah, berlari ke jalan, mencuri mobil tetangga, menekan gas. Dengan tegas dan berani, masuk ke rumahnya. Pemimpin sekte ini, akhirnya terkalahkan. Pengasuh seksi dan lembut begini. Apakah kamu mau meninggalkannya untuk menentang kelemahan sendiri? Film berakhir di sini.